Hey Titan Gapi Lovers, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Subscribe terutama. Masih tentang burayak ikan gapi dan serba-serbinya. Kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang komposisi yang tepat, yaitu pakannya ya, makanannya, tapi komposisi yang tepat itu seperti apa agar pertumbuhan burayak ikan gapinya bisa maksimal. Nah, kenapa kita bahas tentang komposisinya atau takarannya seberapa dan pengaruhnya seperti apa untuk burayaknya ya kan ya? Karena kalau kita asal kasih makan aja tanpa takaran yang tepat atau ukuran yang jelas, itu akan mengakibatkan tidak meratanya pada perkembangan ikan gapi, burayak ikan gapi kesayangan kita ya teman-teman ya. Seperti apa penjelasannya? Penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita punya 20 ekor anakan ikan gapi ya, burayak ikan gapi itu, dengan asal kita berikan artemia, asal diberikan pelet atau apa dengan takaran yang tidak jelas atau tidak pasti, itu pertama-tama bisa mengakibatkan kematian atau penyakit atau rusaknya air apabila terjadi kelebihan takaran ya, over pakan ya teman-teman ya. Kalau pakannya over itu bisa menyebabkan kerugian atau kematian pada burayak ikan gapi kesayangan kita, karena kondisi airnya juga akan rusak, kualitas airnya akan menurun. Tapi kalau sebaliknya, kalau pakannya kurang, itu juga ada dampaknya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira dampaknya apa nih? Jadi kalau pakannya kurang, biasanya yang jelas pasti gapinya kelaparan. Karena kelaparan akan mati juga atau gampang sakit juga. Nah, itu adalah pengetahuan secara umum yang kita ketahui. Tapi ada hal yang menarik nih teman-teman nih. Nah, ini ada hal yang menarik dari komposisi pakan nih teman-teman nih. Hal yang menariknya adalah dengan kurangnya komposisi pakan, meskipun kelihatannya sudah cukup ya teman-teman ya, kelihatannya sudah cukup, tapi kurang sedikit nih. Jadi gapi nggak akan sakit, nggak akan mati, tapi komposisinya masih sedikit kurang nih teman-teman. Dan efeknya apa? Efeknya adalah tidak meratanya pada perkembangan ikan gapi kesayangan kita teman-teman. Jadi burayak yang mau tumbuh besar ini, misalkan ada 20 ekor, nanti ada yang 15 ekor itu cepat besar, atau 2 ekor cepat paling gede, tapi yang 5 ekornya itu masih kecil. Jadi jaraknya jauh sekali teman-teman ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Ini memang biasa terjadi ya, memang sering kali terjadi, tapi ternyata menurut pengalaman kami bisa diatasi, bisa kita atur nih teman-teman. Tetap terjadi secara alami seperti itu. Ada yang lebih cepat besar dan ada yang ketinggalan secara pertumbuhannya. Tetapi setelah kita coba dan kita amati beberapa kali percobaan, size dari ukuran perkembangan burayak ikan gapi ini bisa kita atur ya. Jadi kita minimalkan. Jadi cuman ada beberapa dari 50 ekor, jadi ada 2 ekor saja yang memang ketinggalan dari ukurannya atau size-nya, emang dari si anaknya. Si burayaknya kurang nafsu makan nih teman-teman ya kan. Kalau di luar negeri saya pernah lihat video juga, mereka menambahkan minyak ikan ya untuk merangsang nafsu makan pada pelet atau makanan yang diberikan kepada burayak ikan gapi untuk memacu atau merangsang nafsu makannya. Jadi nanti saya juga akan coba untuk meracik pakan yang
Di antaranya menggunakan vitamin A atau minyak ikan untuk merangsang nafsu makan atau pertumbuhan ikannya teman-teman ya. Di lain waktu kita akan coba buat videonya dan akan kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan efek dari kekurangan ya, kekurangan pakan tapi tidak kekurangan yang signifikan, jadi kurang sedikit. Jadi dampaknya tidak meratanya ukuran atau size dari berayak ikan gapi tersebut nih teman-teman. Oke, nggak usah banyak ini itu, kita langsung simak aja videonya. Oke teman-teman, ini adalah burayak ikan gapi blue dragon usia sekitar 10 hari ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat sama-sama terjadi sesuatu terjadi ketidakmerataan perkembangan pertumbuhannya ya teman-teman ya. Ada yang terlihat sangat kecil dan ada yang terlihat sudah mulai muncul coraknya, terutama di bagian ekor dan sedikit warna corak di bagian badan ya teman-teman ya. Jadi beberapa terlihat sudah mulai muncul coraknya atau warnanya, dan beberapa lagi lainnya itu masih terlihat sangat kecil seukuran dengan burayak gapi yang masih berusia sekitar 5 harian ya teman-teman. Nah, 2 hari atau malah itu ada yang kecil banget itu sekitar 2 sampai 5 hari, jadi kayak nggak mau gede-gede gitu. Jadi kalau manusia ini ya minum Scott Emotion ya kalau ikan gapi bisa nggak ini? Jadi kalau saya pernah lihat video dan juga tentang pembuatan pakan untuk burayak ya di luar negeri sana, itu mereka membuat pakan racik ya teman-teman ya. Kebanyakan breeder di luar negeri itu kalau saya lihat di video dan baca beberapa artikel itu mereka menggunakan pakan racik. Jadi mereka lebih suka untuk meracik pakan sendiri yang komposisinya mereka juga tahu atau bahan-bahannya itu ternyata lebih bagus ya teman-teman ya. Sangat bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ikan gapi dan juga untuk memprogres warnanya biar cepat keluar teman-teman. Banyak juga yang menggunakan hati ayam, terus menambahkan minyak ikan dan hati sapi ya, hati sapi juga, terus wortel itu karena mereka sangat antusias untuk meracik pakan sendiri untuk mengejar pertumbuhan ikan gapi ya teman-teman ya, berayak ikan gapinya. Tapi kalau menurut saya untuk analisa ketidakmerataan perkembangan ikan gapi blue dragon ini adalah kesalahan pada fase awal waktu pemberian artemia ya teman-teman ya, di tahap awal. Oke, itu tadi video tentang tidak meratanya perkembangan pertumbuhan burayak ikan gapi ya teman-teman. Kalau menurut saya itu kesalahannya ada di kesimpulannya ya, kesalahan perawatannya ada di fase awal pada saat pemberian artemia hidup ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia mau tumbuh besar itu terdapat kekurangan jumlah pakan ya teman-teman. Harusnya agak dilebihin sedikit. Nah, lebihnya seberapa, kurangnya seberapa itu nanti kita sendiri yang atur. Jadi kita tambahkan, besoknya kurang kita tambahkan lagi, tapi jangan sampai berlebihan ya teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah burayak ikan gapi yang ada di tempat kita. Jadi
kita bisa menentukan jumlahnya dengan cara memantau apakah ada sisa atau si gapinya masih rakus lagi. Nah, untuk pakan hidup seperti Artemia ini kalau terjadi sedikit over atau kelebihan itu sebenarnya nggak apa-apa menurut saya teman-teman ya. Sedikit over itu karena dia pakan hidupnya tuh tidak yang seperti pelet ya. Kalau pelet kering itu kita berikan dalam jumlah banyak dan dia berkembang di dalam perut setelah terkena air, itu bisa menyebabkan kematian ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk burayak saya sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan pelet untuk pada fase-fase awal ya. Meskipun beberapa breeder ada yang menggunakan pelet, tapi saya sendiri tidak menyarankan dan tidak menggunakan karena pengalaman kami di zaman dahulu kala itu menggunakan pelet itu resiko kematiannya cukup tinggi dan tingkat kerusakan pada airnya juga cukup tinggi. Nah, kesimpulannya adalah penambahan dari Artemia pada fase awal pemberian pakan ikan atau burayak ikan gapi kesayangan kita. Nah, nanti pas udah nyampe fase berikutnya yaitu fase kedua, tahap pemberian cacing sutra, pengenalan cacing sutra itu sudah lebih agak besar ya, agak gede-gede. Jadi dia memakan cacing sutranya pun juga lebih cepat, jadi nggak ketinggalan. Tapi kalau di fase awal dia sudah ketinggalan, pada fase cacing sutra ini nanti dia akan lebih terlihat sangat ketinggalan lagi dibanding teman-temannya yang sudah berhasil tumbuh besar di awal dengan memakan banyak Artemia. Oke, demikian dulu video tentang burayak ikan gapi, yaitu komposisi yang tepat untuk komposisi pakan yang tepat untuk burayak ikan gapi kesayangan kita. Jangan lupa simak video yang lain. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan sungkan untuk tanya-tanya teman-teman ya di kolom komentar, karena kami akan coba untuk menjawab sesuai dengan pengalaman yang sudah kami lalui. Oke, sekian dulu videonya. Simak terus channel Titan Gupi. Sampai jumpa.